Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan Zoom pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran IPA, Ibu Firda Azhara, SPD MSI. Dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Rahayu, dengan NIM 2123199. Dan saya Lutfia Irvani dengan NIM 2123173. Saya Pandu Setiawan dengan NIM 2123185. Nah, pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai crossword atau teka-teki silang. Adapun topik-topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada pagi ini itu ada 6. Yang pertama itu ada definisi, kedua sejarah, yang ketiga ada manfaat, yang keempat jenis-jenis aplikasi atau website yang bisa digunakan, yang kelima adalah cara membuat password pada website puzzle. Nah, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu mengenai definisi crossword atau teka-teki silang. Next. Nah, teka-teki silang atau crossword merupakan sebuah permainan sederhana yang mengharuskan pemain mengisi jawaban pada kolom-kolom kosong yang tersedia dengan huruf-huruf yang sehingga membentuk sebuah kata yang sesuai dengan petunjuk. Nah, teka-teki silang itu permainan tebak kata melalui kolom isian. Kolom isian ini memiliki tiga posisi. Yang pertama yaitu ada yang mendatar, yang kedua ada menurun, yang ketiga itu ada posisi menyilang atau posisi diagonal. Next. Nah, selanjutnya itu sejarah teka-teki silang ini itu yang menemukan teka-teki silang ini itu adalah Bapak author Wayne. Author Wayne ini menemukan teka-teki silang pada pada tanggal 12 Desember 1913. Author ini merupakan seorang jurnalis Liverpool yang TTS ini diterbitkan pertama kali pada surat kabar New York edisi mingguan. Author ini menemukan teka-teki silang itu pertama kali itu berbentuk seperti belah ketupat atau berlian yang tidak memiliki kotak berwarna hitam. Nah, author ini mendapat ide untuk membuat TTS dari permainan kuno, yaitu permainan yang bernama Pompey, yaitu semacam permainan yang sering disebut anak-anak Amerika Serikat sebagai Magic Square. Kemudian TTS ini dikenal oleh masyarakat luas, terutama pada negara Inggris. Pada zaman dahulu, teka-teki silang ini digunakan pada media kertas, koran, atau buku. Akan tetapi untuk pada saat sekarang ini, teknologi sudah semakin maju, teka-teki silang dapat dimainkan pada aplikasi-aplikasi atau website yang sudah ada di Google. Nah, selanjutnya untuk manfaat teka-teki silang ini. Next. Next. Nah, manfaat dari crossword ini yang pertama itu teka-teki silang dapat mengasah otak siswa agar lebih berkonsentrasi dalam mengingat. Yang kedua yaitu memperkaya kosakata siswa. Yang ketiga itu minimalisir kejenuhan siswa dalam belajar. Yang keempat dapat meningkatkan antusias belajar siswa. Yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas siswa.
Hal ini disebabkan yang pertama yaitu pencarian kata. Siswa harus mencari kata-kata yang cocok dalam grid yang berantakan, memerlukan konsentrasi dan pemikiran logis. Yang kedua, mengingat kata. Memecahkan teka-teki kata membutuhkan siswa untuk mengingat kata. Kata dengan menghubungkan dengan petunjuk yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kosakata. Bermain crossword atau teka-teki silang dapat membantu siswa meningkatkan kosakata mereka dalam mengenal kata-kata baru. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan kognitif. Ini melibatkan pemikiran analitis, pemecahan masalah, dan kreativitas yang semuanya dapat memperkuat keterampilan kognitif siswa. Yang kelima yaitu ada melatih fokus. Aktivitas ini membutuhkan fokus yang tinggi, membantu siswa lebih berlatih untuk berkonsentrasi lebih baik. Yang terakhir itu perasaan prestasi. Menyelesaikan crossword atau teka-teki silang ini memberikan perasaan prestasi yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Hal ini juga jika sesudah melaksanakan teka-teki silang ini, siswa itu akan dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Pandu. Kepada Pandu disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis aplikasi atau website pembuatan crossword. Yang pertama yaitu ada Puzzle Maker. Puzzle Maker merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat TTS online. Di dalamnya disediakan beberapa permainan kata, hingga dapat dimanfaatkan oleh guru untuk pencarian kata dan permainan ingatan. Yang selanjutnya yaitu ada Xclaps Crossword. Aplikasi ini bisa diunduh menggunakan smartphone ataupun PC, sehingga pengguna bisa membuat TTS online kapan saja. Selanjutnya, pengguna bisa membagikan TTS-nya melalui link kepada para siswa atau mencetaknya menjadi lembaran kertas. Yang ketiga yaitu ada Crossword Labs. Crossword Labs adalah salah satu website pembuat teka-teki silang yang mudah dan cepat untuk membuat, mencetak, berbagi, dan memecahkan teka-teki silang secara online. Dan semua fitur yang ada di dalamnya yaitu gratis. Yang keempat yaitu ada WordWall. Aplikasi berbasis website ini dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan kata, dan lain sebagainya. Menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring, juga dapat diunduh dan dicetak pada kertas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pandu. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Lutfi Irvani. Kepada Fani, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu cara membuat crossword menggunakan website Puzzle Maker. Nah, langkah pertama kita buka Google Chrome, lalu kita ketikkan Puzzle Maker Online. Nah, di sini ada beberapa website pembuat TTS. Kita dapat memilih yang paling atas, yaitu Discovery Education Puzzle Maker. Nah, di dalam Discovery Education ini terdapat beberapa macam puzzle. Bisa mencari kata, bisa berbentuk labirin, permainan matematika. Nah, untuk TTS kita dapat memilih ini, yaitu crisscross puzzle. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita isi kolom-kolom. Yang kolom pertama kita isi judul TTS yang ingin kita buat. Misalnya
Judulnya TTS IPA SMP. Nah, step keduanya kita isikan kata dan juga petunjuk. Kata, lalu spasi petunjuk. Nah, contohnya seperti ini. Katanya ekosistem, petunjuk soalnya yaitu suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi. Kata, spasi, petunjuk gitu. Begitu seterusnya. Kita bisa bikin beberapa soal sekaligus. Selanjutnya itu step ketiga, kita centang kotak ini, show instruction. Kemudian kita klik create my puzzle. Nah, setelah di input maka secara otomatis akan terbentuk kolom-kolom TTS seperti ini. Di sini petunjuknya, di sini kolomnya. Di atas ini ada beberapa fitur, yaitu show answer. Ini berguna untuk kita meng-cross-check kembali apakah ada kesalahan dengan pada TTS yang kita bikin. Selanjutnya, TTS ini dapat kita print dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk file PDF. Nah, demikian TTS dapat kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari puzzle maker. Nah, untuk kelebihannya yang pertama yaitu pengguna dapat menggunakannya tanpa mengunduh aplikasi, yaitu dapat menggunakan website yang tersedia. Yang kedua yaitu dapat digunakan secara gratis. Yang ketiga, cara penggunaannya mudah. Yang keempat, dapat langsung dicetak. Yang kelima, dalam satu web puzzle maker ada pilihan lain selain dari TTS, yaitu mencari kata, permainan labirin, dan permainan matematika dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangan dari puzzle maker ini yang pertama yaitu ketergantungan koneksi internet. Jika smartphone Anda tidak terkoneksi dengan internet, maka tidak dapat mengakses puzzle maker ini. Yang kedua itu bentuk dari TTS terkesan monoton karena tidak memiliki warna. Yang ketiga, TTS yang telah dibuat tidak tersimpan di dalam web dan akan tersimpan jika dicetak file PDF-nya. Dan yang keempat itu ada fitur berbagi sehingga tidak dapat dijawab secara online. Nah, demikianlah presentasi kami mengenai crossword dan menggunakan aplikasi puzzle maker. Nah, jika teman-teman ada kritikan dan saran, tambah materi maupun pertanyaan, silahkan disampaikan pada platform e-learning. Nah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.